Oke, ini untuk biaya dari tumbang sampai ke cemisnya ini. Oke, baik, semangat beraktivitas kembali sahabat pemilik kreator semua, selamat berjumpa kembali. Di kesempatan pada saat ini, di video yang ini saya akan cerita-cerita tentang pengolahan lahan atau pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi jumlah biayanya berapa, nanti kita analisa bersama sambil ngobrol-ngobrol kita di sini untuk biaya dalam 1 hektar untuk pembukaan lahan. Oke, baik, seperti biasa saya harap untuk sahabat pemilih semuanya jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya karena channel ini masih membutuhkan dukungan kalian semuanya. Dan jangan sampai di skip, tonton sampai habis biar kita paham semua mengenai ilmu atau mengenai cara pembukaan lahan itu biayanya berapa. Oke, lanjut aja. Seperti yang kita ceritakan di awal bahwa pembukaan lahan pertanian untuk areal tanam kelapa sawit itu memang membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar. Di sini saya udah buat beberapa catatan mengenai data pertanian pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Ini untuk petani mandiri, ini bukan perusahaan ya. Jadi di awal tuh, tahap awal biasanya untuk petani itu dalam pembukaan lahan mereka menggunakan manual pakai parang biasa seperti itu. Untuk 1 hektar tuh, dalam 1 hektar kita memerlukan tenaga tuh untuk penebasan biasa 60 sampai 80 HK hari kerja ya. Anggap kita ambil tengah-tengahnya lah di sini 75 hari kerja. 75 dikali 1 hari anggap 100.000 ya. Jadi untuk penebasan aja di sini 7.500.000. 7.500.000 ini untuk biaya tebas. Kemudian biasa setelah penebasan kita biasanya melakukan penumbangan pohon yang besar. Biasa kalau yang pernah saya alami itu kurang lebih 20 harian kerja untuk tenaga chainsaw. Ini 20 hari. 20 hari untuk numbang pohon. 20 hari biasanya untuk chainsaw, karena dia punya chainsaw 300.000. Jadi hasilnya 6 juta di sini untuk tenaga chainsaw-nya. Kemudian setelah kita tumbang kayu-kayu yang besar, baru biasanya para petani itu membuat batas untuk, biasanya karena lahannya dibakar, tapi dibatasi dulu supaya api tidak bisa menjalar kemana-mana. Pembuatan batas kurang lebih 6 hari lah gitu, 6 harian lah gitu yang sesuai yang saya alami. 6 harian kali 100 jadi 600. Nah, di situ ya untuk pembuatan batas. Kemudian lagi pembakarannya pun pakai banyak orang juga. Paling tidak ini 5-6 orang 1 hari. Anggap 5 orang, 500.000. Ya, 500.000. Kemudian setelah itu kita bakar, biasanya masih ada lagi kayu-kayu yang belum dibersihkan, yang masih lintang tukang kita bilang, yang istilahnya berantakan. Jadi kita harus perlu kemas, paling tidak kita memerlukan hari 2 atau 3 hari, berarti kita anggap 3 hari lah 300.000. Nah, 300.000 di sini untuk pengemasan. Setelah ini dibakar dan dibersihkan, baru kita memulai perencanaan tanam.
kita pembuatan ajir dulu. Pembuatan ajir di sini kurang lebih 3 hari untuk 2 orang lah, 3 hari 2 orang. Kalau mata 5 seharusnya 3 orang mata 5, tapi kita anggap 2 orang aja ya. 2 orang 3 hari kali 2 600 untuk ajir atau pancangnya nih. Kemudian setelah ajir atau pancang, kita lanjutkan lagi pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam sekaligus nanam, biasanya orang-orang itu kalau kita pakai SOP 40 cm buka lubangnya langsung tanam di situ, kemampuan dia tuh 25 pokok. 25 pokok biasanya kalau di tempat saya tuh 5.000 satu pokok, 5.000 ya. Kita itu 20 atau 25 pokok kali 5.000. Ini 125.000. Ini kemampuan, istilahnya biaya satu orang satu hari ini 25 pokok. 25 pokok 125.000. Nah, kita anggap 1 hektar 140, kita anggap 140. Atau gini, kita koreksi dulu. 140 pokok ini kita kalikan dengan 5.000 aja sudah. 5.000. Karena di tempat saya tuh 5.000 satu pokok dengan ukuran lubang 40 cm sampai 50 cm gitu. Jadi 140 kali 5.000 hasilnya 700.000. Ini untuk tanam. Tanam ini kita memerlukan pupuk. Tanam ini kita langsung flash pupuknya. Pupuk yang saya gunakan di situ adalah dalam satu pokok kelapa sawit itu pupuk RV yang saya gunakan itu 500 gram per pohon. Kemudian pakai agroblend itu 300 gram per pohon. 300 gram. 500 gram dalam kali 140, 500 kali 140 sama dengan dibagi 70.000 dibagi 1.000, berarti 70 kilo untuk pupuk RP-nya. Ya. RP 70 kilo. Kemudian agroblendnya 300 gram dikali dengan 140 dibagi 1.000, 42 kilo agroblend. Jadi RP 70 kilo, agroblendnya 42 kilogram. Nah, masing-masing lah di tempat sahabat tani semuanya berapa harganya ya, tinggal kalikan begitu. Kemudian ini pupuk ini saya berikan di lubang tanam saat menanam gitu. Jadi sekaligus langsung buat itu penaburan pupuk di dalamnya. Jadi biayanya 5.000 per batang. Kemudian setelah kita buat, nah kita tanam ya, kita tentunya perlu perawatannya lagi. Perawatannya nih tergantung lah nih, nanti kurang lebih juga dia dalam 1 hektar tuh hariannya untuk seperti biaya menebas itu dalam 1 kali kita 1 bulan 3 bulan tuh 1 kali lah, kita anggap 3 bulan tuh 1 kali kita cemis. Kalau untuk semprotnya biasa semprot 1 hektar nih 1 liter lah kita anggap ya, 1 liter, anggaplah 1 hari di situ tambah 1 liter,
Jadi 200, anggap 250 atau 300.000 lah di sini. Termasuk biaya lain-lainnya. 300.000 untuk cemisnya, nanti perawatan. Nah, pada bulan ketiganya, bulan ketiga nanti kita mau aplikasikan pupuk. Nah, kemudian setelah cemis, tentunya kita udah mulai ke perencanaan pupuk susulan. Sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator, untuk pupuk susulan ini saya berikan pada bulan keempat. Itu saya menggunakan di sini, rekomendasikan untuk para petani semuanya itu pupuk NPK bisa, pupuk tunggal bisa. Kalau pakai NPK, kita pakai NPK 12 12 17. Nah, itu dengan dosis 500 gram per pohon. Ya, 500 gram per pohon. Kemudian ada, tinggal hitung lagi ya, 500 gram per pohon, 500 ya, dikali dengan 140 dibagi 1000 sama dengan 70 kilo lagi. 70 kilo NPK nih. 70 kilogram. Ya. Kemudian pada bulan berikutnya kita pasti ada cemis lagi nih, paling enggak 1 kali. Kurang lebih biayanya 300-an ribu juga. 300.000. Nah, biaya pupuknya saya nggak catat lah berapa, kan di tempat kita semua beda-beda. Kemudian pada bulan ke-7 ini kita udah cemis 300.000 dan kita akan pemberian pupuk susulan lagi. Kalau kita pakai NPK masih kita pakai dosis 700 gram saja. 700 gram kali 140 batang. Jadi ini bagi 1000, 98 kilo. 98 kilo. Ini ya. Kemudian ke umur 9 bulan. Ke umur 9 bulan. Ini kita pasti ada cemis lagi nih. Pasti cemis di sini, anggap 300 lagi. Cemis. 300.000 lagi lah kita anggap dalam 1 hektar ya. Ini untuk pembukaan lahan 1 hektar. Kemudian pada bulan berikutnya, ke bulan 9, kita menggunakan atau aplikasi pupuk HGFB atau borat di sini ya. Ini dosis yang digunakan 30 gram kali 140 sama dengan, kemudian dibagi 1000, 4 kilo 2 on atau 4 kilo 200, 4,2 kilogram. Kalau borat ya. Kemudian pada usia berikutnya kita tetap melaksanakan cemis secara teratur juga, untuk 300-an ribu juga. Kemudian pada umur ke-10 bulan, itu kita aplikasikan pupuk kembali. Di sini masih kita memakai NPK 12 12 17. Itu 1000 gram. 1000 gram kali 140 kilo. 140 toko. Sama dengan 140 kg pupuknya. 140 kg pupuk. Kemudian ke usia 13 bulan, kita genapkan ke 13 bulan lah ini ya, tanggung kita sebenarnya tadi mau pembahasan 1 tahun. Ke usia 13 bulan kita tetap ada lagi cemis. Di sini kita anggap 300 lagi. Di sini kita kasih dosis tetap 1000 gram. Jadi dalam 1000 gram itu sama dengan jumlah 140 pokok, jadi 140 kilogram. Ya. Jadi total biaya sampai ke usia 1 tahun kita anggap untuk penanaman kelapa sawit, kita total dulu ya, 7.500.000 ditambah 6 juta
ditambah 600, ditambah 500, tambah 300, tambah 600, ditambah 700, ditambah 300 lagi, kemudian CMS tadi ada 4 kali 3, 4 kali aplikasi kali 3, 300, semprotnya dengan herbisidanya 4 kali 3, 1.200.000. Oke, ini untuk biaya dari tumbang sampai ke CMS-nya ini 17.700.000. 17.700.000 ini tidak termasuk biaya pupuk. Kalau kita hitung-hitung biaya pupuk di sini, nah saya hitung totalkan kilogramnya aja ya. Kilogram pupuknya nih 70 kilo pada bulan pertama atau aplikasi pertama, ditambah 78 kilogram, 98, ditambah yang NPK dulu, tambah 140, tambah aplikasi berikutnya 140 lagi. Total NPK-nya 448 kilo ditambah dengan borak 4 kilo 200. Itu pupuknya ya, sahabat tani semuanya. Jadi demikian dulu sahabat tani semuanya perjumpaan kita, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu untuk para petani sawit di seluruh dunia atau di mana saja di seluruh Indonesia yang menonton siaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.